Assalamualaikum, selamat siang kakak semuanya. Ceritanya saya lanjutkan lagi. Di cerita sebelumnya, Dewi sudah ditemukan oleh paman Joshua dan Brandon. Akhirnya dibawa pulang ke Switzerland. Tinggallah paman Joshua yang akan membalas dendam. Tetapi di aksi pertamanya, dia sudah tertangkap oleh pengawal presiden. Dan di sini Jasper berkata kalau paman Joshua itu sengaja untuk ditangkap. Apakah tujuan paman Joshua sebenarnya? Kita simak cerita selanjutnya. Selamat mendengarkan. Saat mendengar perkataan Jasper, perasaan Lorenzo terasa campur aduk. Dia pernah mendengarnya dari Dewi, meskipun paman Joshua dan bibi Lauren selalu bertengkar dan suka beradu mulut. Sebenarnya mereka berdua sudah mengalami hal yang membahayakan sejak muda. Mereka berbagi suka dan duka, hubungan mereka juga sangat dalam. Bibi Lauren sudah tiada, paman Joshua juga tak ingin hidup lagi. Jadi dia tahu tembakan saat itu tidak membuat presiden mati. Meskipun setelah dia mati pun tidak ada kesempatan lagi, dia rela mempertaruhkan nyawanya untuk menembak sekali lagi. Mungkin sebelum dia datang ke sana, sudah memikirkan segala kemungkinan. Lorenzo menganalisis dan berkata, dia sama sekali tidak berniat keluar hidup-hidup. Seharusnya memang begitu. Lorenzo mengernyit. Sebenarnya mudah saja. Aku sudah menyelidiki penjara bawah tanah tempat paman Joshua dikurung, sama seperti punya Nona Dewi. Aku juga bisa menyuap penjaga sipir di sana. Saat itu aku akan menelpon dan bertanya pada paman Joshua mengenai masalahnya, kata Jasper. Saat mendengar perkataannya, Lorenzo hanya terdiam. Tuan, merasa cara ini tidak bagus? Jasper bertanya dengan pelan. Sebenarnya tidak perlu ditanya juga tahu. Paman Joshua berani ke pusat konferensi internasional untuk menembak presiden. Berarti sudah bersiap untuk mati. Seperti yang kamu duga, dia sama sekali tidak ingin hidup. Ekspresi wajah Lorenzo sangat serius. Dia mau hidup atau tidak, aku selamatkan atau tidak adalah hal yang berbeda. Memang seperti itulah maksudnya. Jasper mengerti yang sebenarnya Lorenzo pedulikan tidak hanya hidup mati paman Joshua, juga perasaan Dewi. Semua ini bermula dari Lorenzo sampai melibatkan bibi Lauren saja membuatnya merasa bersalah. Jika sampai terjadi sesuatu pada paman Joshua, seumur hidup Dewi pasti tidak akan memaafkannya. Aku hampir lupa. Jasper memukul kepalanya. Nona Dewi tadi menelpon menanyakan kondisi paman Joshua. Aku bilang Anda sedang menelpon. Setelah ini baru menelponnya kembali. Sambil berkata, Jasper meminta orang mengambil ponsel baru dan memasukkan kartu Lorenzo. Ponselnya tadi sudah dilempar sampai rusak. Lorenzo melihat ponsel baru tapi memberi isyarat agar membawa pergi ponsel itu. Saat ini dia sungguh tidak tahu bagaimana menghadapinya. Dewi kembali ke rumah menunggu sekian lama tapi tidak mendapat panggilan dari Lorenzo. Hatinya sangat panik, dia segera mengambil ponsel Brandon dan menelpon Lorenzo. Saat ini dari ponsel Brandon mendadak masuk sebuah pesan teks dari negara Imron. Dengan penasaran Dewi membukanya, ternyata itu adalah sepenggal rekaman. Lorenzo, begitu saja, tidak bisa negosiasi lagi. Aku sudah menyelidiki. Paman Joshua ini adalah ayah angkat tunanganmu. Ibu angkatnya sudah mati. Kalau sesuatu terjadi padanya juga, apa tunanganmu itu akan memaafkanmu? Tidak penting,
dia mau memaafkan aku atau tidak. Yang paling penting adalah membunuhmu. Sepertinya kamu sama sekali tidak peduli hidup dan mati Paman Joshua. Orang yang tidak ada hubungan, mati atau tidak, mana ada hubungannya denganku. Lorenzo berkata dengan dingin. Kamu mengira aku akan mundur demi dia. Konyol sekali. Lorenzo, kamu cukup kejam. Saat mendengar penggalan percakapan ini, Dewi bagai disambar petir. Dia mengira Lorenzo akan berusaha keras untuk menyelamatkan Paman Joshua dan masih sepenuh hati menunggu telepon darinya. Ternyata yang dia dapatkan adalah ini. Sebenarnya di mata Lorenzo, apa itu nyawa manusia? Bagi Lorenzo, dia itu apa semua ini tidak penting. Hanya kekuasaan dan statusnya yang paling penting. Lorenzo terlalu brengsek. Kenapa dia bilang begitu? Saat Brandon mendengarnya, ia juga sangat marah. Apa dia benar-benar tidak mau menolong Paman Joshua? Dewi tidak berbicara, dia hanya menggenggam ponsel dengan erat dan berusaha untuk menenangkan diri. Bukan. Siapa yang mengirim pesan teks ini? Brandon mendadak teringat poin yang penting. Percakapan Presiden dan Lorenzo seharusnya hanya mereka berdua yang tahu kan? Perkataannya menyadarkan Dewi. Dia bergumam dengan pelan. Bukan Lorenzo yang mengirim, berarti Presiden yang melakukannya. Dia bahkan tahu nomor teleponku dan tahu kamu bersamaku. Brandon tidak menyangka. Kamu dan Paman Joshua baru masuk ke wilayah kota Snowy. Pasti tidak akan terlepas dari matanya. Kecerdasan Dewi akhirnya kembali. Dia seharusnya juga tahu kita berdua sudah kembali ke Swaedolan bersama. Kalau begitu, dari awal dia sudah tahu Paman Joshua akan pergi mencarinya untuk balas dendam. Apa konferensi pers itu juga sengaja dibuatnya? Tujuannya adalah untuk memancing Paman Joshua masuk ke perangkapnya. Menakutkan sekali. Bulu kuduk Brandon langsung berdiri. Semua pertarungan politik sangat menakutkan sekali. Aku merasa setiap gerak-geriku berada dalam pengawasan orang. Orang-orang itu melakukan sesuatu dan mengatakan sesuatu punya tujuan tersendiri. Iya, Dewi mengelus dahinya. Aku harus tenang, harus tenang. Saat ini tidak boleh mendengarkan hasutan siapapun. Dia sekarang sangat menyesal. Saat itu dia justru terlalu percaya pada ucapan Nyonya Presiden, baru bisa dimanfaatkan orang, sampai dijebak dan masuk penjara. Oleh karena itu, dia sampai melibatkan Bibi Lauren, Sony dan yang lainnya sampai kehilangan nyawa. Dari pengalaman ini, dia tidak boleh gegabah lagi. Iya, Brandon juga terus mengangguk. Bibi Lauren dan Paman Joshua mengakui sifat Lorenzo. Berarti tidak ada masalah dengannya. Hanya saja karena lingkungan dan juga statusnya bisa membahayakan orang di sekitarnya. Seharusnya begitu. Dewi berusaha agar dirinya tenang. Saat sedang sembarangan berpikir, Willy kembali menelpon. Dewi lalu memberitahunya mengenai masalah rekaman dan berdiskusi dengannya tentang masalah Paman Joshua. Saat Willy mendengarnya, dia segera berkata, Dewi, ini pasti rencana licik Presiden. Kamu jangan percaya. Rekaman bisa dipotong dan diedit. Masalah pemotongan untuk memutarbalikkan fakta sangat mudah. Ditambah lagi, kalaupun perkataan itu diucapkan oleh Lorenzo, itu juga semacam strategi. Karena kalau berdiskusi dengan musuh, wibawa tidak boleh kalah. Tidak mungkin dia memohon dengan rendah hati pada Presiden untuk melepaskan orang kan?
Apa yang kamu bilang juga benar. Dewi mendengar ucapannya. Jadi, seharusnya harus bagaimana? Ada cara apa lagi untuk menyelamatkan Paman Joshua? Tidak ada, hanya bisa menunggu, kata Willy. Harus menunggu sampai kapan? Dewi langsung panik. Bibi Lauren meninggal karena aku. Aku tidak mungkin membiarkan sesuatu terjadi pada Paman Joshua. Sudahlah, aku cari cara sendiri untuk menolongnya. Dewi, jangan bergerak sendiri. Jangan gegabah. Willy segera membujuknya dengan panik. Sebelumnya, justru karena Bibi Lauren dan Sony yang terlalu gegabah, makanya bisa terjadi akhir menyedihkan ini. Kalau mereka bisa tenang dan menunggu, Jeff bisa membawa orang untuk menyelamatkanmu. Jeff dan yang lainnya sangat mengerti letak dan mekanisme penjara bawah tanah, padahal bisa mencegah strategi ini. Aku tahu kamu tidak suka mendengarnya, tapi aku tetap akan memberitahu. Meskipun kamu punya banyak kemampuan ajaib, tetap saja tidak bisa menandingi Departemen Militer. Sekarang bagi Elle, situasi ini tidak menguntungkannya. Sekarang yang di posisi atas adalah presiden. Kalau di pertempuran ini presiden menang dan Elle kalah, jangankan Paman Joshua, bahkan kamu, Brandon, dan juga anak-anak panti asuhan akan ikut bermasalah. Aku bukan menakut-nakuti. Ini juga tidak berlebihan. Kamu harus mengerti, kalau terjadi sesuatu pada Elle, presiden akan menghabisi orang yang berhubungan dengannya. Satu pun tidak akan dia lepaskan, termasuk Bibi Nola dan pelayan lainnya juga tidak akan dia lepaskan. Saat itu akan ada pertumpahan darah di keluarga Moore. Kamu, kerabat, serta temanmu juga tidak akan luput. Saat mendengar perkataan ini, Dewi langsung tercengang. Dia pernah berpikir jika Lorenzo gagal, bisa ada akhir seperti apa. Namun dia tidak menyangka bisa begitu serius dan kejam. Sekarang setelah diperingatkan oleh Willy, dia baru mengerti. Dia berpikir masalah terlalu sederhana. Di permukaan, terlihat seperti sedang bertarung melalui opini publik dan kekuasaan. Sebenarnya ini adalah sebuah medan perang. Willy mengatakan ini dengan serius. Perang itu kejam. Pihak yang kalah tidak hanya satu orang, tapi juga semua nyawa orang di sekitarnya. Kalau tidak, kamu kira apa? Sammy Moore mau berdamai denganmu di saat kritis, karena dia mengerti alasan ini. Aku tahu kematian Bibi Lauren memberikan pukulan keras padamu, tapi kamu harus mengerti, di situasi seperti ini, hidup dan mati seseorang tidak begitu penting. Kalau tidak, orang yang mati akan lebih banyak. Maksudmu? Dewi akhirnya mengerti. Meskipun Lorenzo mengorbankan Paman Joshua demi kepentingan umum, semua ini hal yang sepatutnya. Maaf, aku tahu kamu pasti marah kalau ku bilang seperti ini, tapi ini adalah fakta. Willy berkata dengan pelan. Di saat seperti ini, kamu jangan berbuat apapun lagi. Pulihkan diri di Swedolan. Tunggu kabar dengan tenang. Aku tahu. Dewi tidak tahu harus berkata apa dan hanya bisa menundukkan kepala dengan frustasi. Dewi, kali ini dengarkan aku. Jangan gegabah. Kalau tidak, pasti akan mencelakai kita semua. Willy sekali lagi mengingatkannya. Aku tidak mengganggumu lagi. Selamat malam. Dewi menggenggam ponsel, hatinya sangat bingung. Dewi, apa yang Pangeran Willy bilang sepertinya masuk akal. Brandon membujuknya dengan pelan. Kamu jangan berpikir banyak lagi. Pulihkan diri dulu. Iya,
Dewi tidak mengatakan apapun lagi, hanya mengambil ponsel dan kembali ke kamar. Saat melewati kamar Bibi Lauren dan Paman Joshua, mengingat sekeluarga yang bahagia dan hangat, hatinya sangat sedih. Jika dia tidak bertemu dengan Lorenzo, jika tidak bersamanya, mungkin ini semua seharusnya tidak akan terjadi. Bibi Lauren dan Paman Joshua sama sekali tidak akan terjadi masalah. Lorenzo bersin sampai 2 kali, dia mengelus hidungnya dan curiga mungkin Dewi yang sedang memakinya. Setelah dipikir lagi, dia bersedia dimarahi jika memarahinya bisa melampiaskan amarahnya. Dia bersandar di sofa, melihat hujan yang turun sambil merindukan Dewi. Tidak tahu peperangan ini kapan akan berakhir. Lorenzo sangat merindukannya, ingin bertemu dengannya lebih awal. Waktu berlalu dengan lambat, diikuti perasaan rindu terhadap sesama. Dalam sekejap mata, 7 hari berlalu. Tubuh Dewi sudah pulih. Setiap hari dia melihat ponsel dan menunggu telepon dari Lorenzo. Namun dia sama sekali tidak menghubungi Dewi. Willy malah setiap hari menelponnya untuk menghiburnya. Dia juga menceritakan situasi saat ini. Sekarang Lorenzo dan Presiden saling tak mengalah. Lihat akhirnya siapa yang tidak bisa bertahan. Mengenai berita buruk istana Presiden masih tetap disebarkan. Tapi beberapa hari ini masalah penembakan Presiden membuat opini publik ada sedikit berhenti. Ada sebagian orang yang mencari informasi kegiatan amal Presiden sebelumnya dan menyebarkannya di internet, menyebarkan citranya sebagai orang baik. Ditambah foto dirinya yang kena tembakan dan sedang diselamatkan mengundang banyak simpati. Bagaimanapun tembakan Paman Joshua ini memang memberinya peluang untuk membalik keadaan. Selain itu, staf bawahan Presiden juga hebat. Sebelumnya Nyonya Presiden mengakui kejahatannya di depan umum. Ditambah lagi Dewi sebagai dokter keturunan Nusantara juga mendapat dukungan yang besar. Kejahatan Nyonya Presiden sudah dipastikan dan tidak bisa diganggu-gugat lagi. Jadi sekarang para petugas staf itu membeli tentara siber untuk memancing opini publik di internet. Bilangnya apa yang dilakukan Nyonya Presiden adalah perbuatannya sendiri, sama sekali tidak ada hubungannya dengan Presiden. Mereka bahkan melemparkan kejahatan menyuap dan kejahatan lainnya ke Nyonya Presiden. Intinya mereka membersihkan nama Presiden. Semua kejahatan dilakukan oleh istrinya, sama sekali tidak ada hubungannya dengannya. Presiden juga ada mengirim video dia yang sedang berlinang air mata. Dia berkata beberapa tahun ini hanya sibuk bekerja dan berusaha menjadi presiden yang baik. Tidak punya waktu menemani istrinya dan putrinya, sehingga membuat istrinya mengambil jalan yang salah dan berbuat begitu banyak kesalahan. Kondisi mental putrinya juga bermasalah. Dia berkata dengan menyedihkan dan penuh penyesalan. Di saat yang sama, dia juga memberitahu semua orang dia melakukannya demi menjadi seorang presiden yang mengabdikan diri demi negara dan rakyatnya. Demi pekerjaannya, dia mengorbankan keluarganya. Dengan melakukan hal ini juga termasuk membalikkan keadaan untuknya. Meskipun orang yang tahu kebenarannya menganggapnya munafik, sayangnya netizen kelas bawah malah percaya. Intinya semua bukti dan data kejahatan presiden yang tanda tangan dan melakukannya semua adalah istrinya. Bahkan yang keluar untuk bernegosiasi adalah istrinya juga. Jadi baik dari bukti maupun hukum, presiden tetap bersih. Sedangkan istrinya kesalahan ini sudah pasti akan ditanggungnya. Dengan begitu, pihak militer dan yang lainnya juga tetap mendukung presiden. Karena hal ini bukan bisa digulingkan oleh seorang pengusaha. Ditambah lagi Lorenzo masih muda, dia tidak mungkin bisa berbuat licik dan tidak tahu malu seperti presiden. Bahkan istri dan putrinya juga bisa dihianati. Sedangkan organisasi Dark Knight sama langsung menolak kerjasama Lorenzo. Organisasi Dark Knight ada satu pantangan, tidak menyentuh masalah di wilayah mereka.
Sejak generasi ayah angkat Parker, Vincent sudah diberlakukan dengan ketat. Generasi ini dia juga pasti tidak akan melanggarnya. Kehilangan bantuan dari organisasi Dark Knight, Lorenzo tidak bisa menghadapi presiden secara langsung. Hanya dalam waktu sehari, dia seketika langsung dalam posisi tidak menguntungkan. Luka lamanya masih belum sembuh, ditambah lagi masalah baru. Namun Lorenzo juga tidak putus asa, dia tidak rela berdamai seperti ini. Di pihak presiden sana, mereka mendapat kabar bahwa organisasi Dark Knight menolak Lorenzo, dan mereka seketika gembira. Merasa kesempatannya datang kali ini, yang dia mau bukan hanya hal semudah berdamai. Dia pasti akan menyiksa Lorenzo dan mendominasi grup Moore. Sejak dari itu, tidak ada orang yang berani melawannya lagi. Akhirnya Willy menyimpulkan, pokoknya sekarang situasi Elle sedang tidak menguntungkan. Pagi ini bawahan Jeff datang mencariku. Dia bilang akan mengantarku kembali ke Denmark, agar aku membawa Juliana dan Bibi Nola dan yang lainnya pergi. Sampai di sini Willy hanya bisa menghela nafas berat. Sepertinya Elle akan mempertaruhkan segalanya dan bertarung mati-matian dengan presiden. Dewi tidak mengatakan apa-apa. Sekarang Lorenzo sulit melindungi diri sendiri, apalagi menyelamatkan Paman Joshua. Karena dia sudah mengatur Willy membawa Juliana dan Bibi Nola ke Denmark, mungkin benar-benar berniat untuk bertarung mati-matian. Dewi, Willy berkata dengan serius, aku punya satu saran, mau dengar? Di antara kita, memangnya ada yang tidak bisa dikatakan? Dewi menghentikan pemikirannya dan mendengar dengan serius. Ada apa? Katakan saja. Pertama, kusarankan agar kamu memindahkan panti asuhan ke tangan orang lain. Orang ini harus memiliki posisi dan kuasa yang kuat, serta dihormati dan tidak ada yang berani menyentuhnya. Di saat yang sama, dia orang yang bisa dipercaya. Hah? Maksudmu, kalau memang terjadi sesuatu, presiden bahkan tidak akan melepaskan panti asuhan? Dewi jadi sedikit panik. Kemana aku harus cari orang seperti itu? Sebelumnya, kamu sudah menyelamatkan banyak orang penting. Seharusnya kamu punya daftar nama, kan? Willy mengingatkannya. Ada sih, mereka juga bilang, kelak kalau ada masalah, boleh menghubungi mereka setiap saat. Kalau aku buka mulut, mereka pasti akan membantuku. Tapi beberapa tahun ini, aku tak pernah menghubungi mereka. Aku bahkan tidak memberitahu mereka nama asliku dan kontakku. Kalau aku mendadak mencari mereka, memangnya bisa? Dewi agak sedikit ragu. Coba dulu, aku rasa tidak ada masalah. Willy menyemangatinya. Kalau tidak bisa, aku akan membantumu mencari orang. Oke, malam ini aku coba telepon dulu. Dewi memutuskan untuk mencoba dulu. Kedua, Willy melanjutkan, bereskan semua properti di tanganmu. Kalau bisa jualah semuanya. Semuanya ubah ke uang tunai dan pisahkan di beberapa akun tak dikenal. Buat jadi kartu yang bisa dipakai di seluruh dunia. Dengan begitu, meskipun kamu kabur kemanapun, setidaknya tidak perlu pusing masalah uang. Ini maksudnya mau menjalani hidup sebagai buronan? Tanya Dewi dengan takut. Bukan. Brandon yang mendengar di samping tidak bisa menahan diri dan bertanya, kenapa kamu tidak bisa membawa Dewi ke Denmark? Dia adalah penyelamatmu.